Mentari pagi mengintip dari celah tirai kamar, tapi bagi Nadira, cahaya itu hanya mengingatkannya pada gelapnya hatinya. Ia duduk di sisi tempat tidur, memandangi jendela yang berembun. Ada dingin yang menusuk bukan dari cuaca, melainkan dari kehampaan dalam hatinya. Sudah 3 bulan terakhir, ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Rumah yang dulu ia bangun bersama Galih suaminya. Hari-hari mereka yang dulu penuh canda tawa, kini terasa asing. Galih yang biasanya memeluknya hangat di pagi hari, kini lebih sering menghabiskan waktunya dengan ponselnya. Nadira tahu ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu menghantamnya lebih keras dari yang ia bayangkan. Galih mulai sering pulang larut malam. Awalnya, ia beralasan sibuk kerja, lembur, ada rapat mendadak, atau urusan klien. Semua menjadi alasan klasik yang Nadira coba terima. Tapi sebagai seorang istri, nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang ia takutkan menjadi kenyataan. Suatu malam, ketika Galih akhirnya pulang, Nadira mencoba menahan tangisnya. Ia telah menyiapkan makan malam favorit mereka, berharap bisa membicarakan apa yang selama ini mengganjal. Namun, Galih hanya menyantap makanannya dengan diam, tanpa sedikit pun menatap wajah Nadira. "Galih, kita perlu bicara," ucap Nadira dengan suara gemetar. Galih mendongak sebentar, lalu melanjutkan menyendok makanannya. "Tentang apa?" tanyanya datar. Nadira menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menahan emosi yang membuncah di dadanya. Tentang kita, tentang apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Galih menghentikan sendoknya, menatap Nadira dengan mata yang sulit ia baca. "Aku capek, Dir. Aku gak mau ribut malam-malam begini." "Galih, aku cuma mau tahu, apa aku salah? Apa aku kurang buat kamu?" Pertanyaan itu membuat ruangan terasa membeku. Galih menghela nafas panjang, lalu berdiri. "Kamu terlalu banyak mikir, Dir. Aku cuma sibuk kerja. Gak ada yang lain." Tapi Nadira tahu itu bohong. Malam itu menjadi awal dari keputusan Nadira untuk mencari tahu sendiri kebenarannya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Galih, mencatat jam-jam dia pulang, hingga melacak kebiasaan barunya. Semua itu membawanya pada satu nama Ayu. Ayu adalah seorang wanita yang dulu pernah bekerja satu proyek dengan Galih. Wajahnya cantik, tubuhnya sempurna, dan sikapnya selalu ramah. Nadira mengenalnya sekilas, tapi ia tak pernah menyangka wanita itu akan menjadi duri dalam rumah tangganya. Malam itu, Nadira memutuskan untuk menghadapi Galih. Ia memutuskan beberapa pesan singkat di ponsel suaminya. Pesan yang cukup untuk membuatnya merasa dikhianati. "Galih, siapa Ayu?" tanya Nadira dengan suara pelan tapi tegas. Galih yang sedang menonton televisi pun tertegun. Wajahnya berubah seketika, tapi ia berusaha tetap tenang. "Dia cuma teman kerja, Dir. Kenapa aku lihat pesan-pesan kamu sama dia? Itu bukan sekedar teman kerja kan?" Galih terdiam. Ia mengusap wajahnya kasar, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku gak mau ribut sekarang, Dir. Aku capek." "Capek karena kerja atau capek karena membagi perhatianmu antara aku dan dia?" Amarah Nadia akhirnya meledak. Tangisnya pecah, tapi ia tak peduli lagi. Galih berdiri, menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. "Aku gak pernah niat nyakitin kamu, Dir. Aku cuma butuh ruang." "Ruang untuk apa? Untuk dia." Suasana di ruang tamu malam itu berubah menjadi medan perang. Emosi Nadira sangat memuncak. Tak lagi peduli dengan tetangga yang mungkin mendengar mereka. Baginya kebenaran harus terungkap. Galih akhirnya mengakui semuanya. Ia mengaku hubungan dengan Ayu memang lebih dari sekedar rekan kerja.
Ia merasa Ayu memberinya perhatian yang berbeda. Perhatian yang katanya sudah lama ia rindukan. Jadi aku kurang buat kamu, Galih. Selama ini aku berusaha jadi istri yang baik, ibu yang baik untuk anak-anak kita. Apa itu semua nggak cukup? Nadira memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Dir, ini bukan tentang kamu. Aku yang salah. Aku nggak tahu harus bagaimana. Malam itu, Galih meminta maaf berkali-kali. Ia berjanji akan mengakhiri semuanya dengan Ayu. Tapi bagi Nadira, luka yang ditinggalkan sudah terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, Nadira mencoba bertahan. Ia berpikir tentang anak-anak mereka, tentang keluarga yang telah mereka bangun bersama. Tapi setiap kali ia menatap Galih, ia hanya melihat pengkhianatan. Suatu malam, Nadira memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan Ayu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya wanita itu inginkan. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe kecil. Ayu tampak anggun seperti biasa. Tapi di mata Nadira, ia adalah simbol dari kehancuran rumah tangganya. Aku nggak tahu harus bilang apa, Mbak Nadira, kata Ayu dengan suara pelan. Kamu tahu aku istrinya, tapi kamu tetap jalan sama dia. Apa kamu nggak punya hati? Nadira bertanya dengan nada penuh luka. Ayu menunduk. Aku nggak mau jadi alasan kalian berpisah. Tapi aku sayang sama Galih, jawabnya. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Nadira. Ia ingin marah, tapi ia tahu kemarahan itu tak akan mengubah apapun. Aku nggak tahu apakah kamu sadar, tapi ada anak-anak yang bergantung pada kami. Kalau kamu benar-benar peduli sama Galih, kamu harus tahu hubungan kalian hanya akan membawa kehancuran. Ayu terdiam dan Nadira pergi meninggalkannya. Tapi di dalam hatinya, Nadira tahu keputusan akhir ada di tangan Galih. Malam itu, Nadira pulang dengan langkah berat. Hatinya masih bergemuruh setelah pertemuan dengan Ayu. Ia berharap perbincangan mereka bisa mengguncang hati wanita itu. Tapi sejujurnya ia ragu. Ayu bukan wanita bodoh. Ia tahu persis apa yang ia lakukan. Dan Nadira takut Ayu lebih kuat daripada yang ia duga. Di rumah, Galih sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah. Tapi Nadira tidak peduli. Ia masih membawa luka yang menganga. Kamu dari mana? Tanya Galih pelan. Nadira mendekat tanpa sepatah kata pun. Ia melemparkan tasnya ke sofa dan menatap Galih dengan mata berkilat marah. Aku ketemu dia, ucap Nadira tanpa basa-basi. Galih menegang. Kamu ketemu Ayu? Iya, dan dia bilang dia sayang sama kamu. Nadira menahan nafas, mencoba mengontrol emosinya. Apa kamu juga sayang sama dia, Galih? Galih terdiam, pandangannya kosong, seperti sedang berperang dalam pikirannya sendiri. Jawab aku. Nadira akhirnya meledak. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini disertai amarah yang membakar. Dir, Galih mendekat, mencoba meraih tangan istrinya. Aku nggak tahu apa yang harus aku bilang. Aku sayang sama kamu. Kamu ibu dari anak-anakku. Tapi aku juga nggak bisa bohong, Dir. Kalau aku punya perasaan sama Ayu. Jawaban itu menghantam Nadira lebih keras dari apapun. Ia terjatuh di sofa, memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencoba melindungi hatinya yang hancur berkeping-keping. Kamu tahu nggak, Galih? Perasaan itu bisa dikendalikan. Kamu yang memilih untuk mencintai dia. Kamu yang memilih untuk menghancurkan kita. Nadira menatap Galih dengan penuh kekecewaan. Aku nggak pernah ingin mengkhianatimu, Dir. Aku cuma kehilangan arah. Kehilangan arah? Apa aku bukan kompas untuk kamu selama ini? Apa rumah ini bukan tempatmu pulang? Nadira menangis semakin keras. Malam itu, Nadira memutuskan untuk tidur di kamar anak-anak. Ia tidak sanggup berbagi ranjang dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. Sementara itu, Galih duduk di ruang tamu hingga larut malam, memandangi foto keluarga mereka
yang tergantung di dinding. Pagi harinya, Nadira bangun dengan mata yang bengkak. Ia merasa dunia di sekitarnya telah runtuh, tapi ia tahu ia harus tetap berdiri demi anak-anaknya dan demi dirinya sendiri. Ia menyibukkan diri dengan rutinitas pagi, membuat sarapan dan menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Galih mencoba berbicara dengannya, tapi Nadira hanya membalas dengan jawaban singkat. Ada tembok besar yang kini memisahkan mereka. Nadira tidak tahu apakah tembok itu bisa dihancurkan. Hari-hari berikutnya, Galih tampak berusaha memperbaiki segalanya. Ia pulang lebih awal, menghabiskan waktu dengan anak-anak, dan bahkan mencoba membantu pekerjaan rumah. Tapi bagi Nadira, semua itu terasa seperti sandiwara. "Apa kamu masih ketemu sama dia?" tanya Nadira. Suatu malam, ketika mereka akhirnya duduk berdua di ruang tamu, Galih menggeleng. "Aku sudah mengakhiri semuanya, Dir. Aku janji." Tapi janji itu tidak cukup bagi Nadira. Luka di hatinya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Beberapa minggu kemudian, Nadira mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Galih memang tampak lebih perhatian, tapi ia sering terlihat gelisah. Ponselnya selalu berada di dekatnya, dan ia menjadi lebih waspada terhadap setiap panggilan atau pesan yang masuk. Nadira tidak bodoh. Ia tahu ada kemungkinan besar bahwa Galih belum benar-benar memutuskan hubungan dengan Ayu. Suatu malam, ketika Galih sudah tidur, Nadira mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan, dan di sana ia menemukan apa yang paling ia takutkan. Galih masih berhubungan dengan Ayu. Pesan-pesan mereka penuh dengan janji-janji manis dan ungkapan cinta yang membuat hati Nadira hancur berkeping-keping. Ia membaca setiap kata dengan air mata yang terus mengalir. "Kamu masih bohong sama aku, Galih," gumam Nadira dengan suara pelan, tapi penuh luka. Keesokan paginya, Nadira tidak lagi menahan dirinya. Ia melempar ponsel Galih ke atas meja saat suaminya sedang sarapan. Ini yang kamu sebut janji? Ini yang kamu bilang sudah selesai?" Nadira hampir berteriak. Galih terkejut. Wajahnya memucat saat melihat ponselnya. "Dir, aku bisa jelasin." Jangan jelasin apa-apa lagi. Aku sudah cukup dengar kebohonganmu," potong Nadira. "Aku gak mau kehilangan kamu, Dir. Aku serius mau memperbaiki semuanya," kata Galih dengan suara memohon. "Kalau kamu serius, kamu gak akan terus berhubungan sama dia. Aku gak bisa begini terus, Galih. Aku gak bisa hidup dengan seseorang yang lebih memilih orang lain di belakangku." Hari itu, Nadira membuat keputusan besar. Ia mengemas beberapa barangnya. Hari itu, Nadira membuat keputusan besar. Ia mengemas beberapa barangnya dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya, bersama anak-anak tentunya. Galih mencoba menahan, tapi Nadira hanya menatapnya dengan mata penuh luka. "Aku gak pergi, karena aku gak cinta sama kamu, Galih. Aku pergi karena aku mencintai diriku sendiri, dan aku gak mau terus-terusan terluka." Setelah mengatakan itu, Nadira pergi meninggalkan Galih. Galih berdiri di depan pintu rumah mereka. Nadira duduk di kamar lamanya di rumah orang tuanya. Anak-anak tertidur di ranjang kecil yang dulu sering ia gunakan saat masih remaja. Pandangannya kosong menatap langit-langit, tapi di dalam pikirannya badai sedang mengamuk. Ia memikirkan setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, dan setiap rasa sakit yang Galih tinggalkan. Teleponnya bergetar di meja. Nama Galih terpampang di layar. Nadira mengabaikannya. Sudah 2 hari ia meninggalkan rumah, dan Galih terus mencoba menghubunginya. Tapi apa gunanya bicara? Setelah beberapa menit telepon itu berhenti bergetar, hanya untuk kemudian berbunyi lagi. Nadira mendesah frustasi. Akhirnya mengangkatnya dengan nada dingin. "Apalagi, Galih?" "Dir, aku mohon pulanglah.
Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suara Galih terdengar serak, seperti seseorang yang kehabisan tenaga. Bicarakan apa? Tentang bagaimana kamu harus memilih dia? Tentang bagaimana aku harus terus menelan pengkhianatanmu? Nadira menahan tangisnya. Aku salah, aku tahu aku salah. Tapi aku gak bisa kehilangan kamu, Dir. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu sudah kehilangan aku, Galih. Sejak kamu memilih dia. Kamu sudah membunuh semua yang ada di antara kita. Nadira langsung menutup telepon sebelum Galih bisa membalas. Air matanya mengalir lagi. Tapi kali ini ia tidak mencoba menahannya. Pagi harinya, Nadira memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kecil dekat rumah orang tuanya. Ia membawa serta anak-anaknya, mencoba memberikan mereka waktu bermain, meski hatinya hancur. Tapi pikirannya terus melayang kembali pada Galih dan Ayu. Saat ia sedang duduk di bangku taman, ponselnya kembali berdering. Kali ini nomor tak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Bu Nadira, suara wanita terdengar dari sebelah telepon. Iya, ini siapa? Ini Ayu. Darah Nadira seolah membeku. Ia hampir saja menutup telepon. Ada apa? Nadira berusaha terdengar tenang, meski hatinya bergemuruh. Aku cuma mau bilang, aku gak pernah bermaksud merusak rumah tangga kalian. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan Mas Galih. Nadira tertawa pahit. Setelah semua yang kamu lakukan, sekarang kamu merasa perlu meminta maaf. Kamu pikir itu akan menghapus semua sakit yang aku rasakan? Bu Nadira, aku benar-benar minta maaf. Aku gak tahu bagaimana cara memperbaiki ini. Tapi aku ingin Mas Galih kembali sama ibu. Dia udah kehilangan ibu. Dia sudah kehilangan aku, Ayu. Dan kamu juga harus tahu, hubungan kalian hanya menyisakan kehancuran. Telepon itu berakhir dengan sunyi. Nadira merasa lega, tapi sekaligus lebih kosong dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Galih datang ke rumah orang tua Nadira. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lusuh, memohon untuk berbicara. Nadira keluar dengan wajah yang dingin. Apa yang kamu mau? Aku cuma ingin minta maaf, Dir. Aku gak punya alasan untuk apa yang aku lakukan. Aku cuma mau bilang aku bodoh. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu sudah kehilangan aku, Galih. Sejak kamu memilih dia. Aku mungkin ada di rumah untuk secara fisik, tapi hati dan jiwaku sudah pergi sejak lama. Berilah aku kesempatan, Dir. Aku akan membuktikan semuanya. Aku akan lakukan apa saja untuk memperbaikinya. Nadira terdiam sejenak. Ada pertempuran besar dalam hatinya. Antara cinta yang masih ia rasakan untuk Galih dan luka yang terus menganga. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, mulailah dengan pergi dari hidupku. Itu satu-satunya cara agar aku bisa sembuh. Galih tertegun. Kata-kata itu seperti pukulan telak yang membuatnya sulit bernafas. Tapi Nadira tidak bergeming. Ia menutup pintu dengan perlahan, meninggalkan Galih berdiri di ambang pintu dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Di balik pintu, Nadira juga menangis, tapi untuk pertama kalinya ia merasa sedikit lebih kuat. Hari-hari berlalu, dan Nadira mulai membiasakan diri hidup tanpa kehadiran Galih. Meski sakitnya belum sepenuhnya sembuh, ia tahu ia harus terus melangkah demi anak-anaknya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah. Kemudian bekerja di sebuah toko kecil milik temannya. Namun setiap malam, ketika dunia mulai sunyi, rasa sepi itu kembali menghantam. Sementara itu, Galih tidak menyerah. Ia terus mencoba menghubungi Nadira, mengirimkan pesan, bahkan menitipkan hadiah untuk anak-anak mereka. Namun semuanya tidak pernah mendapatkan balasan. Suatu sore, Galih memutuskan untuk datang ke rumah orang tua Nadira. Namun kali ini, ia membawa ibunya. Nadira yang sedang menyuapi anak-anak makan sore, terkejut melihat mereka berdiri di depan pintu. Ada apa, Bu? Tanya Nadira dengan nada sopan, tapi tegas. Ibu cuma mau bicara sebentar, Nak.
Jawab ibunya Galih dengan suara lembut. Nadira mengangguk, mempersilahkan mereka untuk masuk. Setelah anak-anak kembali ke kamar, mereka duduk di ruang tamu. Nadira, ibu tahu Galih salah. Apa yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi ibu mohon, beri dia kesempatan, kata sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Nadira menunduk, menggenggam tangannya sendiri yang gemetar. Bu, saya menghormati ibu, tapi yang ibu minta itu nggak mudah. Luka yang dia tinggalkan terlalu besar, Bu. Ibu tahu, Nak, ibu nggak meminta kamu melupakan semua begitu saja. Tapi coba pikirkan anak-anak kalian. Mereka butuh kalian berdua. Nadira menatap Galih yang duduk di sisi ibunya. Wajahnya tampak penuh penyesalan. Tapi bagi Nadira, penyesalan itu datang terlambat. Apa yang kamu inginkan dari aku, Galih? Tanya Nadira, akhirnya memecah keheningan. Aku cuma ingin kita kembali seperti dulu, Dir. Aku gak peduli berapa lama kamu butuh waktu untuk sembuh. Aku akan sabar menunggu. Aku akan membuktikan kalau aku layak untuk mendapatkan maafmu. Nadira menggeleng lemah. Kita gak bisa kembali seperti dulu, Galih. Apa yang sudah kamu hancurkan gak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Aku sudah mencoba, tapi setiap kali aku melihatmu, yang aku ingat hanya rasa sakit. Galih menunduk. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Kalau kamu gak bisa menerima aku sekarang, aku akan tetap menunggu. Sampai kapanpun. Setelah mereka pergi, Nadira duduk di ruang tamu, memandangi jam dinding yang terus berdetak. Kata-kata Galih terngiang-ngiang di kepalanya. Tapi ia tidak yakin apakah itu cukup untuk membuatnya berubah pikiran. Di tengah kebimbangannya, ia memutuskan untuk mencari bimbingan. Ia menemui seorang konselor pernikahan. Meskipun Galih tidak ikut, Nadira ingin memahami apa yang sebenarnya ia rasakan dan apakah keputusan untuk pergi adalah yang terbaik. Saya tidak tahu apakah saya masih mencintai dia atau hanya merasa terikat karena anak-anak, ucap Nadira pada sesi pertanyaannya. Kadang cinta dan rasa sakit berjalan beriringan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih melihat harapan dalam hubungan ini? Jawab sang konselor. Nadira terdiam lama, mencoba mencari jawaban di dalam dirinya. Di sisi lain, Galih berusaha memperbaiki dirinya. Ia benar-benar memutuskan semua kontak dengan Ayu. Bahkan mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk menghindari kemungkinan bertemu dengannya lagi. Ia mulai sering mengunjungi rumah orang tua Nadira. Bukan untuk memohon, tapi untuk menunjukkan bahwa ia masih peduli dengan anak-anak mereka. Namun semua usaha itu terasa sia-sia jika Nadira tidak bisa membuka hatinya lagi. Galih tahu ia menghadapi jalan yang panjang dan sulit. Tapi baginya, Nadira adalah rumah dan ia akan melakukan apa saja untuk kembali ke sana. Waktu terus berjalan. Nadira mulai merasa sedikit lebih damai. Meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, ia masih belum tahu apakah ia siap untuk memberikan kesempatan kedua, atau apakah ia harus benar-benar melepaskan segalanya. Nadira memandang wajah anak-anaknya yang tertidur pulas. Malam itu, ia kembali ke kamar kecil di rumah orang tuanya, membawa segunung perasaan yang campur aduk. Sudah hampir 6 bulan sejak ia meninggalkan Galih, dan ia tahu waktunya telah tiba untuk membuat keputusan besar. Esok harinya, Nadira meminta Galih untuk bertemu di sebuah taman yang dulu sering mereka kunjungi. Galih datang dengan wajah penuh harapan. Meski tampak cemas, aku sudah berpikir panjang, Galih, ucap Nadira membuka pembicaraan. Aku bersedia memberikanmu kesempatan kedua.